Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Nanang Math yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi. Berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita masuk ke bab statistika, khususnya pembahasan modul bagian kedua. Ya, langsung saja pada pembahasan modul bagian kedua ini kita membahas tentang yang namanya ukuran pemusatan data. Nah, jadi nanti yang kita bahas ada ukuran pemusatan data, kemudian nanti di bagian ketiga ada letak data, dan terakhir di bagian keempat ada ukuran penyebaran data. Nah, untuk ukuran pemusatan data yang dibahas itu meliputi antara lain means atau rata-rata, ya, X bar di sini dibacanya, kemudian median, disingkatnya ME, dan modus atau disingkatnya MO. Kemudian nanti ya ada berikutnya ada letak data dan yang lainnya. Namun kita berfokus kepada ukuran pemusatan data, mean, median, dan modus atau 3M biasanya. Lanjut saja tanpa berpanjang lebar. Namun sebelum itu alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke, kita masuk ke yang pertama. Di sini kita lihat, kita ganti warna ya, hitam aja dulu lah. Di sini ukuran pemusatan data yang pertama yang kita bahas adalah means. Nah, ini sudah dipelajari tentunya waktu adik-adik semua itu menginjak kelas 6 SD ataupun SMP kelas 8 ya, kelas 8, kira-kira kelas 8 dan kelas 9. Nah, means itu atau nama lainnya rata-rata atau rataan. Nah, nanti simbolnya adalah X bar. Nah, TDF itu adalah tabel distribusi frekuensi. Di sini Bapak akan menjelaskan 3 macam cara untuk menentukan nilai rata-rata atau means. Jadi ini ada 3 tabel yang dan mana TDF-nya itu adalah sama, yaitu mulai dari kelas 1721 di kelas pertama sampai di kelas yang terakhir 47 sampai 51 dengan frekuensinya yang beragam. Ini TDF-nya. Kemudian untuk menyelesaikan berikutnya adalah dengan cara mencari nilai tengahnya dulu. Nah, jadi nilai tengahnya yaitu si XI. Dengan cara ini sudah ada nilai 19, dapat dari mana? Tentu dapat dari 17 ditambah dengan 21, nanti hasilnya dibagi 2. Nah, ini kan kalau dijumlahkan 17 tambah 21 dapatnya 38 ya, 38 dibagi 2 sehingga dapatnya adalah 19. Nah, ini nanti semua caranya sama. Nah, kita dapat. Nah, bisa juga 22 ditambah 26 untuk mendapatkan XI berikutnya, yaitu 22 ditambah 26 kemudian hasilnya dibagi 2. Jika kita peroleh dapatnya 48 dibagi 2 sama dengan berarti dapatnya 24 ya. Berarti di sini nilainya 24. Atau dengan cara adik-adik bisa menentukan nilai C-nya. Nah, ini C-nya. C itu adalah selisih batas bawah kelas terdekat. Nah, kelas terdekat selisihnya kan 22 dengan 17, kita dapat 5. Atau selisih dengan batas atas kelas terdekat, itu 26 dikurang 21, itu pun juga 5. Atau juga bisa menentukan dengan cara 21 batas atas dikurangin batas bawah kelas tersebut ditambah dengan 1. 21 dikurang 17 kita dapatnya 4 tambah 1 hasilnya 5. Jadi sama saja ya. Nah, jadi dapatnya. Nah, kenapa dapat seperti itu? Nanti bisa untuk menjumlahkan. Jadi ini nanti ditambah 5. Nah, kalau ditambah 5 dapatnya nanti kan 29. Nah, begitu terusnya nanti tambah 5. Nanti didapat 34. Nah, berikutnya juga tambah 5 dapat 39. Kemudian juga berikutnya ditambah dengan 5 kita nanti dapat 44 ya. Oke, 44 nanti ditambah 5 lagi kita dapat 49. Tengah-tengah. Nah, ini sama saja dengan menghitung manual kayak seperti 42 ditambah 46 dapatnya 88 dibagi 2 kan 44.
Ini cara termudahnya, jadi dengan menggunakan tambah C. Nah, tentu adik-adik sekarang jadi lebih kaya ilmu ya, untuk menentukan nilai XY tanpa harus menghitung batas bawah ditambah dengan batas atasnya kemudian dibagi 2. Nah, untuk menghitung berikutnya adalah FI dikali dengan XY atau frekuensinya dikali dengan nilai tengahnya. Nah, adik-adik bisa mengalihkan 3 dikali dengan 19, berarti FI dikali XI. Terbalik pun nggak masalah, karena perkalian kan sifatnya komutatif. Nah, berarti ini nanti 10 dikali 24, dapatnya 240. Kemudian 29 dikali dengan 9, nanti dapatnya 261. Kemudian dikali 10, 340. Ya, ini ya 10 dikali 34. Kemudian 39 dikali dengan 3, ini hasilnya 117. Oke, 117. Kemudian ini dikali 10 ya, 44 dikali ini 10 dikali 44, 440. Kemudian 5 dikali 49. Nah, 5 dikali 49, maka dapatnya nanti 245. Nah, oke. Kalau sudah, ini adik-adik sudah menentukan semua. Kemudian berikutnya adalah adik-adik menentukan frekuensinya, sigma FI-nya. Nah, ini kan frekuensi artinya 3 tambah 10, kemudian ditambah dengan 9, kemudian tambah dengan 10, tambah 3, tambah 10, tambah 5. Kalau kita hitungkan ini 10, 20, 30 tambah 12, 42 tambah 8 jadi 50 ya. Nah, ini 50. Oke, jadi frekuensinya totalnya adalah 50 atau banyaknya sudah dijumlahkan. Kemudian ini juga sama, di sini ada sigma, ini dibaca sigma, artinya jumlah hasil perkalian FI dengan XI berapa. Nah, adik-adik kan kita hitung kalau misalkan jumlahnya berarti yang pertama 57, kemudian ditambah dengan 240, ditambah dengan 261, ditambah dengan 340, kemudian ditambah dengan 117, kemudian ditambah 440, kemudian yang terakhir adalah 245. Nah, itu adik-adik kalau dihitung ini jumlahnya adalah 1700. Nah, ini dijumlahkan semua. Kalau sudah, gimana cara mencari min atau X bar? Nah, yaitu sigma FI XI atau jumlah dari perkalian FI dengan XI dibagi jumlah dari frekuensinya, artinya 1700 dibagi dengan 50, sehingga kita dapat hasilnya adalah dibagi dengan 50 ya, hasilnya adalah 34. Nah, 34, sehingga rata-ratanya atau X bar-nya adalah 34. Ini cara pertama. Nah, cukup ya, kalau menyita waktu dalam hal menghitung. Kalau misalkan nilainya kecil nggak masalah, tapi kalau nilainya hampir ribuan agak jadi masalah juga, kecuali kalau adik-adik menggunakan alat bantu hitung seperti kalkulator. Nah, cara keduanya adalah dengan menggunakan rata-rata sementara dan DI, di mana nilai DI itu adalah selisih antara nilai tengah dengan bukan selisih ya, nilai tengah dikurangi dengan rata-rata sementara. Kalau selisih kan bisa hasilnya selalu positif. Nah, untuk mendapatkan nilai tengah adik-adik sudah bisa ya kan, udah paham lah untuk mendapatkan nilai tengah karena tadi kan sudah diilustrasikan. Nah, kemudian di sini masalahnya adik-adik harus menentukan nilai DI. Kalau untuk rata-rata sementaranya bagaimana? Pertama kita cari dulu nilai tengahnya. Ya, seperti biasa 17 ditambah 21, kemudian hasilnya dibagi 2 sama dengan 38 dibagi 2, 19. Nah, ini berikutnya pasti ya tanggal ditambahkan nilai C saja, atau 22 tambah 26 dibagi 2 sehingga dapat 24. Ini kan tambah 5 ya. Terus kemudian 29 sama seperti tabel sebelumnya. Nah, ini 39. Bapak tinggal memindahkan saja. Nah, oke, sudah. Nah, ini sama. Kemudian untuk mendapatkan nilai DI, artinya
nilai tengah dikurangi dengan rata-rata sementara. Nah, untuk mendapatkan rata-rata sementara, untuk mendapatkannya, langkah yang pertama harus dilakukan adalah adik-adik harus menentukan mana nilai terbesarnya. Jadi frekuensi terbesarnya. Di sini frekuensi terbesarnya ada 10, ada 10, ada 10. Jadi ada 3 10-nya. Lalu yang digunakan yang mana, Pak? Ya, yang digunakan yang mana saja? Yang 10 kelas kedua, 10 kelas keempat, ataupun 10 kelas ke-6, itu sama saja hasilnya kalau ketika nanti menghitung. Namun biasanya lebih mudah, atau saran saja, kita ambil di kelas yang paling tengah. Jadi kelas ini. Jadi kita anggap kelas inilah. Nah, untuk mendapatkan nilai termudahnya. Oke, itu hanya sebagai saran saja. Kemudian kita coba, kalau sudah, berarti yang menjadi nilai tengah yang mana? Apakah 10 yang ini? Tidak, tapi nilai XI ini. XI yang ada pada nilai frekuensi terbesarnya, jadi itulah yang disebut sebagai rata-rata sementara. Jadi cari dulu frekuensi yang paling besar, kemudian XI tersebut, ya XI pada kelas tersebut adalah rata-rata sementara atau nilai tengah, ya XI nilai tengah. Kalau sudah dapat, maka tentukan selisihnya. Selisihnya bagaimana? 19 dikurang 34. Berarti yang pertama itu 19 dikurang 34, sehingga kita dapat minus 15. Nah, ini minus 15. Nih, minus. Cara yang keduanya berikutnya, untuk kelas berikutnya juga sama. Berarti 24 dikurang 34, sehingga kita dapat minus 10. Sehingga kita tulis ini minus 10. Atau juga bisa dengan cara mendapatkannya dengan nilai C. Nah, C-nya berapa? Nah, kan kita udah tahu C-nya itu adalah dapatnya 5. Nah, ini bisa ada 3 cara. Bisa selisih BB terdekat, atau selisih BA terdekat, atau selisih antara BA dengan BB ditambah 1 dari kelas tersebut. Berarti 36 dikurang 32 ditambah 1, nilainya 5. Berarti kita bisa tambah 5. Berarti ini adalah tambah 5. Kemudian min 10 ditambah dengan 5, berarti min 5. Berarti ini tambah 5. Jadi bisa dengan cara seperti ini. Berikutnya ditambah 5, 0. Berikutnya tambah 5, 5. Berikutnya tambah 5, 10. Berikutnya tambah 5, 15. Nah, ini kalau menggunakan nilai C untuk mendapatkan nilai DI. Ya, sama saja menghitungnya dengan cara ya, contoh yang 15 ini berarti 49 dikurang 34 ke 15. Nah, untuk dapatkan DI sudah paham ya. Kalau sudah paham, kita lanjut. Kita menghitung nilai FI kali DI. Berarti FI nya itu 3 dikali dengan DI nya minus 15. Jangan menghiraukan minusnya dulu. Kita ngitung 3 kali 15 itu 45. Karena ada minus di minus. Sama 10 dikali 10 100. Berarti ini 100. Ada minus di minus. Kalau ada minus lagi bagaimana? Ya jadi plus. Karena berikutnya 9 dikali 5 45. Ada minus. Nah, di minus. Kalau ini 0 ya. Karena 0 dikali berapapun ya 0. Kemudian ini 15. Kemudian ini 100. Kemudian ini 5 kali 15 yaitu 75. Ini kalau kita hitung dijumlahkan. Nah, cara menghitung menjumlahkannya paling enak tuh yang positif dulu dijumlahkan. Kemudian negatif dijumlahkan. Kemudian baru dikurangi. Ya. Oke, jadi kalau ini dikurangkan, jadi kalau dijumlahkan, ini dijumlahkan masing-masing lalu dikurangi. Nah, hasilnya 0. Nah, kalau sudah dapat gini, ini kenapa bisa 0 ya? Karena setelah dijumlahkan hasilnya 0. Itulah manfaatnya kalau kita menggunakan nilai yang tengahnya. Tapi kalau kita menggunakan kelas di kedua ataupun di kelas ke-6, hasilnya tidak 0. Hasilnya bisa minus atau bisa plus. Nah, oke, kalau sudah dapat, nah baru kita mencari min dengan menggunakan rata-rata sementara ditambah jumlah dari perkalian VD, FI dengan DI dibagi dengan frekuensi. Kita udah tahu ya, rata-rata sementara kita adalah 34, maka kita tulis 34 ditambah
sigma VD-nya 0. Nah, ini sigma FV-nya kan kalau ini kita jumlahkan totalnya 50 karena sama tabelnya ini. Jadi ini 0 dibagi dengan 50. Kita tulis dulu. Oke, 50. Maka hasilnya 34 ditambah 0 dibagi 50 ya 0. Jadi 34 ditambah 0 ya 34. Maka X barnya kita dapat 34 dengan menggunakan VD ya, atau DI lah, dengan cara rata-rata sementara. Hasilnya sama ya, sama-sama 34. Nah, jadi bukan dua-duanya digunakan, tidak, pilih salah satu. Nah, cara berikutnya adalah kita menggunakan coding C. Biasanya ini cara yang biasa Bapak gunakan. Kalau biasanya digunakan untuk kalau yang tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator. Nah, untuk mendapatkan XI-nya tentunya tetap sama. Tapi kalau ini tidak perlu kita mencari nilai XI-nya dihitung semua, nggak perlu. Kalau untuk coding cukup pertama kita cari dulu rata-rata sementaranya. Rata-rata sementaranya pakai apa? Pakai frekuensi paling besar, seperti yang sudah diajarkan tadi ya di tabel distribusi menggunakan DI. Caranya gitu. Oke, ketutup. Nah, ini kita balikan lagi. Sorry. Nah, oke. Kita lihat di sini kita bisa dapatkan nilainya adalah yang 10-nya. Nah, ini yang terbesarnya, sehingga kita memperoleh nilainya. Baru kita nyari di sini XI-nya, yang tinggal dengan cara 32 ditambah 36 kemudian dibagi 2. Berarti ini kan dapatnya 68 dibagi dengan 2, sehingga kita dapat 34. Sehingga kita dapatkan di sini 34. Nah, inilah yang nanti disebutkan sebagai rata-rata sementara. Kita dapat ya, boleh langsung ditulis. Nah, untuk mendapatkan nilai CI, nah C itu didapat dengan cara nilai XI dikurangin rata-rata sementaranya, kemudian dibagi dengan nilai C. Nah, tadi kan katanya nggak harus mencari ini. Nah, ada triknya untuk mendapatkannya. Jadi kalau pertama itu di sini diletakkan nilai 0, kemudian nanti ke atasnya itu adalah negatif ya, -1, -2, kemudian -3, ke bawahnya 1, 2, 3. Nah, itu akan dapat seperti ini nilainya selalu ya. Kok bisa seperti ini ya? Kalaupun kita hasilnya kita paksakan juga untuk mencari, misalkan kita paksakan nilainya untuk mencari ini, kita contohkan, kita ganti warna dulu, misalkan hitam lah. Nah, ini kita kan untuk menentukan nilai ininya, nilai XI-nya, kita kan nanti dapat 24 nih. Nah, kemudian nanti kita hitung 24 ini apakah nanti dapatnya -2? Tidak. Nah, berarti kan 24 dikurangin dengan 34, berarti kan XI dikurangin rata-rata sementara, X bar S, nanti dibagi C. Nah, dibagi dengan C. C-nya itu adalah kita peroleh nilainya 5. Nah, dari mana C-nya? Sudah dijelaskan di sebelumnya juga kan. C-nya dapat 5. Atau dengan cara 26 dikurang 22, 4, nanti hasilnya ditambah 1. Gitu ya. Nah, nanti kan kalau ini kita hitung 24 dikurang 34. Nah, kadang-kadang adik-adik ini meskipun sudah SMA, kadang-kadang juga nilai pengurangan juga susah nih ya. Yang saya herankan juga itu. Jadi bisa 34 dikurang 24. Nah, itu kan 10. Karena kebalik ya di minus gitu aja kalau bingung. Kemudian dibagi 5. Nah, pembagian minus juga bingung ya, 10 dibagi 5 saja, atau 5 kali berapa yang hasilnya 10, dapatnya 2. Karena yang atasnya minus, kita minuskan. Bagaimana kalau dua-duanya minus? Ya hasilnya positif gitu. Tapi kan nggak mungkin yang nilai panjang interval kelasnya atau lebar kelasnya minus, nggak mungkin. Jadi kita dapat -2 ya, sesuai -2. Nah, sudah. Jadi penjelasannya itu. Jadi kita tidak perlu mencari XI. Jadi cukup kita menggunakan cara seperti ini. Nah, kalau sudah dapatkan, apa yang harus dilanjutkannya? Nah, lanjutan berikutnya adalah kita menentukan nilai FI dikali dengan C. Berarti F frekuensinya 3 dikali dengan C nya -3. 3 dikali 3 9, karena ada min
ini min 9. Ini pun juga sama, 10 dikali min 2. 10 kali 2 20 karena ada min. Ya, ini berarti min 9. Yang ini berarti 0 ya. Kemudian ini 3, kemudian 20, kemudian 15. Seperti biasa menghitungnya, di frekuensinya adalah 50 setelah dihitung. Kemudian Fi dikali dengan C. Fi dikali dengan C-nya berapa nilainya? Ini dijumlahkan dulu yang positif. Nah, kemudian yang negatif dijumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan, kemudian diselisih. Selisihnya ternyata 0. Ya, dan 0. Ya sudah, kalau 0 berarti ditambah dengan sigma visinya 0 dibagi dengan 50 dikali C-nya adalah 5. C-nya 5 ya, betul? Oke. Ini nanti 0 dikali 5, 0 dibagi 50 tetap 0. Jadi 34 ditambah 0 tetap nilainya 34. Sehingga kita dapat nilai X barnya adalah 34. Sama ya? Oke, kalau sudah sama, berarti ketiga cara ini bisa digunakan. Nah, untuk lebih meyakinkan adik-adik penggunaannya, bisa adik-adik lakukan dengan cara menyelesaikan bentuk atau latihan dari berikut ini. Ya, yang sudah dibagikan portofolionya atau modul pada statistik bagian kedua, silakan dikerjakan seperti ini. Jadi boleh mengerjakannya dengan cara menggunakan coding. Nah, ini jadi ada TDF berdasarkan batas bawah, batas atas, juga ada TDF atau tabel distribusi frekuensi tepi bawah kelas dengan tepi atas kelas, atau kita singkat ini BBBA, yang ini TBTA. Caranya sama saja penggunaannya. Boleh menggunakan cara yang mana pun selama itu memudahkan adik-adik sekalian. Bagaimana nanti kalau misalkan kasusnya dalam bentuk histogram? Nah, histogram pun caranya sama. Nah, misalkan kita penyelesaiannya dalam bentuk kita mau menggunakan coding. Nah, biar agar lebih mudah. Nah, kalau coding berarti kan pertama tentukan nilai frekuensi terbesar. Nah, frekuensi terbesarnya sudah ada, nilainya adalah 11. Berarti kelas ini adalah sebagai acuan untuk menentukan nilai rata-rata sementara. Sehingga kita bisa dapatkan rata-rata sementaranya adalah nilai tengah dari kelas yang frekuensinya paling besar, yaitu 159 ditambah dengan 162, nanti hasilnya dibagi 2. Nah, ini jadi hitung saja berapa, 159 kemudian ditambah 162, itu kita dapat 321 ya, 321, nanti adik-adik tinggal dibagi 2. Nah, berarti nanti hasilnya jangan lupa nanti dibagi 2. Kalau udah dibagi 2 nanti dapatnya, kalau 300 kan 150, 20, 10 jadi 300. Jadi dapatnya 160. 1 dibagi 2 0,5, dapatnya 160,5. Nah, itu biasa juga nggak masalah. Jadi boleh pakai cara itu dah. Jadi kita sudah dapat nih rata-rata sementaranya, rata-rata sementara. Setelah itu kita menentukan apa berikutnya? Nah, berikutnya kita menentukan nilai dari masing-masingnya, CI-nya. Nah, C. Nah, kita taruh di sini saja nggak masalah, berarti yang ini 0. Kemudian yang ke atas itu kan min 1, yang ke bawah positif 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya. Nah, ini adalah nilai C. Kemudian berikutnya lagi adalah kita menentukannya berdasarkan F kali C ya, berarti FI dikali dengan 2. Agak not responding ini, tunggu sebentar. Oke, dikali dengan C, CI. Warnanya kita bedakan, kita coba warna hijau. Oke, berarti nanti ini adalah FI-nya, ini adalah C-nya, berarti 10 dikali min 1, min 10. Kemudian ini 0 ya, kemudian ini 8, 3 kali 2, 6, 7 kali 3, 21, 9 kali 4, 36, 2 kali 5, nilainya nanti 10. Nah, itu ya, berarti sigma. Nanti kita dapat sigma FI dikali dengan C-nya berapa, kemudian
sigma FI-nya berapa. Nah, oke. Oke, agak sebentar. Ya, oke. Ada gangguan sedikit tadi, baterai habis. Nah, ini kita bisa lanjutkan. Kemudian kita tentukan nilainya berapa. Nah, kita ganti warnanya lagi, hitamlah. Berapa jumlah pertama FI-nya dulu? Kayak misalkan ini 10 tambah 11, ya kan? Ini kita hitung 10 tambah 11, kemudian tambah 8, kemudian tambah 3, kemudian tambah 7, kemudian tambah 9, kemudian tambah 2. Jadi kita nanti peroleh nilainya adalah 50. Ini tambahin semua ya, yang ini. Loh, ini adalah FI-nya. Ini FI. Total 50. Kemudian kita jangan lupa menghitung FI kali C yang min 10 tambah 0, yang ini semuanya. Kan kalau kita lihat min 10 dengan 10 hilang ya, habis. Jadi tidak bersisa. Jadi sisanya adalah tinggal 8 ditambah dengan 6 ditambah dengan 21 ditambah dengan 36, ya kan? Selesai ya. Itu nanti jumlahnya adalah 71. Nah, oke. Karena min 10 dengan 10 habis, jadi tinggal 36 tambah 21. Kalau 36 tambah, kalau misalkan ada yang bingung, 36 tambah 8 tambah 6 kan 14 nih. 36 tambah 14 itu dapatnya 50. 50 tambah 21 ya 71. Nah, kalau sudah dapat, apa rumusnya? X bar rata-rata sementara ditambah sigma FI CI dibagi dengan sigma FI, kemudian jangan lupa dikali dengan nilai C. X bar kita rata-rata sementara kita sudah dapat 160,5 ditambah sigma FI kali CI nya itu adalah 71 dibagi dengan 50 dikali C. Nah, C nya didapat dari mana, Pak? C nya bisa kita menggunakan yang ini. Jadi 158 dikurang 155 nanti ditambah 1. Boleh. Kan udah 3 cara ya. 158 dikurang 155 itu kita dapat 3 tambah 1 sehingga kita peroleh C nya adalah 4. Atau selisih dengan 159 dengan 155 4 juga. Atau selisih 162 dengan 158 itu juga 4 juga. Ya, kita dapat nilainya adalah 4. Nah, ini kita hitung. Nanti ini adalah 160,5 ditambah 71 kali 4 dibagi 50 kali 4 nanti 284. Nah, kemudian dibagi 50 itu 5,68 ya. Oke. Nah, ini nanti kita tambahkan hasilnya. Hasilnya nanti ditambah dengan 160,5. 160,5 ini 166 tambah ini berarti dapatnya 166,18. Berarti rata-rata dari histogram ini adalah 166,18. Jadi kita menggunakan coding. Nah, kalau misalkan saya tidak mau menggunakan coding, bagaimana, Pak? Ya, boleh. Berarti kita mulai menggunakan cara yang lainnya, yaitu bisa menggunakan cara bisa menggunakan rata-rata tengah langsung ngalihin. Ya, bebas menggunakannya. Nah, untuk yang ini kan ada nilai yang rompang ya, atau nilai yang tidak nah, jadi nilai hilang ini, nilai K ini, nah ini gimana harus cari? Tapi kita sudah ditentukan nilai rata-ratanya, kita sudah ada 161,6 ya. Berarti gimana cara mengerjakannya? Sama saja cara mengerjakannya. Mana yang buat adik-adik nyaman mengerjakannya, mudah mengerjakannya, silahkan gunakan ya. Misalkan Pak Nanang lagi-lagi mau menggunakan cara coding. Nah, ini kalau saya menggunakan coding saja, tidak masalah. Nah, kita pertama tentukan kalau berdasarkan angka ini. Kalau di bilangan berganda ini kan agak enak ya caranya nih. Dia K itu diantara 3 dengan 8.
Jadi kemungkinan bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Nah, tapi ini kan nggak mungkin kurang dari 3 dan lebih dari 8. Jadi kemungkinannya kan, nah tapi kita nggak tahu. Kalau itu tebak-tebak berarti bisa saja kan nilainya yang lainnya. Jadi bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Nah berarti bisa juga gitu ya. Oke, kalau dengan demikian kita cari dengan cara mengikat coding. Kalau coding berarti kita tentukan frekuensi terbesarnya. Oh ternyata frekuensi terbesarnya 12. Berarti kita bisa menentukan rata-rata sementaranya dari interval kelas tersebut. Berarti 151 ditambah 156, kemudian hasilnya dibagi 2. Nah ini kita dapatkan berapa ini? 100, atau gini aja biar gampang, ini 150, ini 150. 150 kan kalau dibagi 2 ya 150 ya. Nah tinggal 1 ditambah 6, 7 dibagi 2 3,5. Berarti kita dapat 153,5. Jadi bisa, atau ada jumlahkan saja 308 ya. 307 dibagi 2 ya 153,5, sama saja. Bebas, ini mah cara menghitung adik-adik. Kemudian kalau sudah dapat, adik-adik tentu berikutnya adalah menentukan nilai C. Nah, C-nya seperti biasa, di sini 0, sini min 1, sini 1, 2, 3, 4. Kemudian kalikan frekuensinya. Oke, kita kali frekuensinya, yaitu K dikali min 1, nanti dia nilainya min K. Ini FI kali C ya. Nah, saya tulis tadi ini adalah CI-nya. Kemudian ini 0 karena 12 dikali 0. Kemudian 3 kali 1 3. Saya taruh di atas ya. 8 kali 2 16. 8 kali 3 24. Kemudian 4 kali 4 16. Berarti ini nanti adalah sigma VC. Yang di bawah adalah sigma FI. Sigma FI itu yang K ditambah 12 tambah 3 tambah 8 tambah 8 tambah 4. Sigma nya kita hitung dulu nih. 4 tambah 8 tambah 8 itu 20. 20 tambah 10 30 35. Berarti K ditambah dengan 35. Karena ada K. Kalau K tambah 35 ya tetap saja 3K tambah 35. Jangan diapa-apain kalau yang ini adik-adik ya. Kemudian berikutnya lagi adalah sigma VC. Sigma VC-nya ini kita jumlahkan. Berarti nanti min K ditambah 0 tambah 3 tambah 16 tambah 24 tambah 16. Nah, ini 24 tambah 16 gampang ya. Jadi 40. Ini 50. 56 tambah 3 59. Berarti 59. Nah, ini kan ada min K tulisnya. Ditulis aja min K. Berarti 59 dikurang K. Nah, berdasarkan rumus kan penulisannya X bar sama dengan X bar sementara X bar S ditambah sigma FI kali C atau VC dibagi sigma FI dikali dengan C. C-nya juga sudah didapat dengan cara selisihnya paling gampang, 156 dikurang 150. Berarti nanti C-nya dapat 6. Ini adalah 161,6 sama dengan sigma X bar S-nya tadi adalah 153,5. Kemudian ditambah sigma VC-nya adalah 59 dikurang K. Kemudian yang ininya K ditambah 35 dikali C-nya adalah 6. Ini selisihkan dulu ya. Ini pindah ke sini. Jadi diselisih dapat 8,1 loh, naruhnya di bawah. Dihapus dulu. Oke, kita hitung ganti warna lagi lah. Nah, 161,6 dikurang 153,5 dapat 8,1 ya. 6 kurang 5 1, 11 kurang 3 jadi 8. Nah, ini kan ini dikali 6, lawannya dibagi 6. Nah, ini kita dapat 59 dikurang K dibagi K ditambah 35.
koma-koma nih agak susah. Biar gampang bagaimana? Kali 10. Yang ini dikali 10, kali 10, yang ini kali 10. Kalau kali 10 kan dapatnya 81/60. Nah, ini sederhanakan. Nah, sederhanakan kita cari warna yang berbeda lagi nih. Biar enak dibaca. Dibagi 3 27. Dibagi 3 20. Ini nanti masalah nggak masalah. 59 kurang K per K ditambah 35. Seret. Ini kali silang. Nanti kali siang menghitungannya. Oke, kali silang itu berarti nanti didapat 27 dalam kurung K dikali tambah 35 sama dengan 20 dalam kurung 59 dikurang K. Nah, kalau udah kayak gini berarti pelangi ya. Berarti 27K ditambah 27 kali 35 sama dengan 20 kali 59 dikurang 20 kali K. Nanti berdasarkan ini K-nya yang paling gede 27, berarti 27K ditambah 20K. Nah, ini nanti dapatnya 20 kali 59 dikurang 27 kali 35. Ini dapatnya nanti 47K ya jumlah. Ini 235 kalau dihitung. Berarti nilai K-nya bagaimana? K-nya didapat 235 dibagi 47 sehingga kita dapat K-nya adalah 5. Jadi sesuai prediksi jawabannya bisa 5, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Ya, jadi sekitar segitu. Jadi kita dapat K-nya adalah 5. Oke, untuk di bagian kedua ini videonya lumayan panjang. Kalau diteruskan bisa jadi lebih panjang lagi. Jadi kita potong aja untuk ini bagian kedua. Nanti kita akan videonya untuk video di part keduanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Anang Med berbagi untuk menginspirasi.